Sekarang kita menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah nama bapa suatu suku yang hidup di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf. Terletak di utara Hadramaut, Yaman dan Uman, dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dan bentuk tubuh-tubuh yang besar dan raksasa. Mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru sehingga memudahkan mereka bercucuk tanam untuk bahan makan mereka dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. Berkat karunia Tuhan itu mereka hidup menjadi makmur, sejahtera dan bahagia, serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud ialah suku Ad. Ini adalah penghidupan rohaninya, tidak mengenal Allah yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hatar, dan itu yang disebut sebagai Tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebahagiaan, kebaikan dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya berkat tanah yang subur dan menghasilkan yang melimpah ruah menurut anggapan mereka adalah karunia dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu, mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan pemberian, segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringannya. Bagi akibat dan buah dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan dan tindak tanduk seorang, tetapi kebendaan dan kekuatan lahirlah yang menonjol sehingga timbullah kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang besar memperkosa yang kecil, dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkok, iri hati, dengki, hasud, dan membenci dan didorong oleh hawa nafsu merajalela dengan menguasai penghidupan mereka sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayang, jujur, amanah, dan rendah hati. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad tak kala Allah mengutuskan Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Nabi Hud berdakwah di tengah-tengah sukunya. Sudah menjadi sunnah Allah sejak diturunkan Adam ke bumi bahwa dari masa ke masa jika hamba-hambanya sudah daripada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajarannya, agama yang dibawa oleh nabi-nabinya, diutuslah seorang nabi dan rasul yang bertugas untuk menyegerakan kembali ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat di jalan lurus dan benar, dan mencuci bersih jiwa manusia dari dan benar dan mencuci bersih jiwa segala tahayul dan syirik, menggantinya dan mengisinya dengan iman, tauhid, dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Demikianlah maka kepada suku Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenalkan Tuhannya yang mengaruniakan itu semua, diutus kepada mereka Nabi Hud, seorang daripada suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh, terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik budi pekerti, yang luhur dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya suku Ad kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang dapat mengalir, serta tumbuh-tumbuhan yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka perbuat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk
Tuhan paling mulia yang tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri dan memusnahkannya dari pandangan. Diterangkan oleh Nabi Hud bahwa dia adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka, menghidupi dan mematikan mereka, memberi rezeki atau mencabut daripada mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balasan jasa atau usaha memimpin dan menuntut mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka menghadapi ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab dan dibinasakan oleh Allah sebagaimana terjadinya atas kaum Nabi Nuh yang mati binasa tenggelam dalam air, bahkan akibat kecongkakan dan kesombongan mereka menolak ajaran dan dakwah Nabi Nuh. Seraya bertahan pada pendirian dan kepercayaan mereka kepada berhala dan patung-patung yang mereka sembah dan puja itu. Berkatalah kaum Ad kepada Nabi Hud, "Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau hendakkan anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini, dapat menyembah Tuhanmu yang sedang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, dan Tuhan yang menurut kata-katamu tidak bersekutu. Persembahan yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan tidak sesekali kami tidak akan meninggalkannya, bahkan sebaliknya. Engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu, dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa suatu agama yang baru yang tidak kenal oleh mereka dan tentu tidak akan direstuinya." "Wahai kaumku," jawab Nabi Hud, "sesungguhnya Tuhan yang aku seru ini kepada kamu untuk menyembahnya, walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca indramu, namun kamu dapat melihat dalam merasakan wujudnya dalam diri kamu sebagaimana ciptaannya dan dalam alam semesta yang mengelilingimu, beberapa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang, bumi dengan gunung-gunung, sungai dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang kesemuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia."